Di bawah aliran panas, Lisan juga memperhatikan bahwa otot-otot awalnya yang sobek semuanya terasa renyah. Itu tanda pemulihan cepat. Ramuan macam apa ini? Lisan merasa ngeri. Orang itu, ramuan yang dia keluarkan, sebenarnya lebih menakutkan daripada ramuan berharga yang telah dia siapkan. Meski begitu, tidak ada yang terlihat di wajahnya. Pada saat ini, jika Xiong-Xiong yang berlawanan memperhatikan bahwa dia pulih begitu cepat, dia pasti akan membunuhnya tanpa ragu sedikit pun. Di bawah tatapan garis pandang, Xiong-Xiong selalu tersenyum, terlihat seperti seorang pria terhormat. Segera, 5 menit waktu berlalu dengan lambat. Lisan, saatnya menyelesaikan keluhan kita. Hanya 5 menit setelah waktu, Xiong-Xiong membuka mulut dan berkata. Langkahnya juga melangkah menuju Lisan yang terbaring di atas kerikil. Xiong-Xiong, hampir pada saat yang sama, mata tertutup Lisan tiba-tiba terbuka. Dari mata mereka, semua orang melihat ekspresi kemarahan dan keputusasaan. Memang, hanya dalam waktu 5 menit, bagaimana kekuatan yang kehilangan kemampuannya untuk bertindak memiliki kekuatan untuk melawan? Uhuk-uhuk, di bawah tatapan garis pandang, Lisan Kou terus membatukkan darah yang ternoda, seolah berjuang keras, berdiri dari kerikil. Pada saat dia berdiri, ada momen di kakinya, dan dia hampir jatuh ke tanah lagi. Hampir semua orang dapat melihat bahwa saat ini Lisan persis seperti anak panah di ujung penerbangannya. Untuk semua ini, Qin Yichen di samping, ada sentuhan keheranan di matanya. Hanya saja dia tidak heran Lisan bisa bergerak, tapi dia tidak menyangka karakter candid Lisan benar-benar bisa bersikap seperti ini. Dia memiliki keyakinan mutlak pada obat mujarabnya. Meski hanya 5 menit, Lisan pasti tidak akan terlihat seperti ini. Meskipun dikatakan bahwa eliksir tidak akan memulihkannya sepenuhnya dalam waktu sesingkat itu, setidaknya dapat memulihkannya menjadi 350% dari kekuatannya. Jelas, meskipun penampilan Lisan terlihat sangat kasar, di dalam hatinya, dia memiliki beberapa pendapat yang jelas. Jika Xiong-Xiong memperhatikan kondisi fisiknya saat ini, dia pasti tanpa ragu sedikit pun akan menggunakan kekuatan penuhnya untuk membunuhnya. Di jalur mata yang aneh, tubuh Lisan terus bergetar, tatapan yang bisa jatuh kapan saja. Meski begitu, dia masih gemetar menggerakkan langkahnya, seolah ingin berjalan di bangku batu darah rata-rata. Oh, sayang sekali, dia tidak berpikir dia akan melakukannya hari ini, kan? Ini hanya bisa disalahkan karena membuat kepompong sendiri. Jalur desahan dan bisikan dari sekitar. Di mata penonton yang tak terhitung jumlahnya, jarang ada simpati, dan lebih banyak lagi semacam ketidakpedulian. Lagi pula, meskipun ini adalah tempat damai yang langka di antara 10.000 benua, tidak ada yang akan mengasihani langit bagi siapapun yang keluar dari rasnya sendiri dan pergi keluar. Untuk situasi ini, tidak mungkin bagi siapapun untuk memecahkan darah. Aturan Yantai mencegahnya. Meski tingkah laku Xiong-Xiong agak tercela, tapi ini juga ada dalam aturan Blood Rock Terrace. Jika ada yang berhenti saat ini, itu berarti mengabaikan aturan Blood Rock Terrace. Konsekuensinya jelas bukan apa yang bisa mereka tanggung. Lisan, apakah kamu ingin turun? Lebih baik aku mengajakmu jalan-jalan. Melihat Lisan yang babak belur dan kelelahan, Xiong-Xiong dicibir, diinjak kakinya, dan ditembak seperti pedang tajam. Bang! Pada saat yang sama, suara udara meledak keras, hanya untuk melihat Xiong-Xiong mencibir, tinju tebal, menghadapi serangan Lisan dengan kejam. Postur seperti itu, benar-benar pukulan untuk memaksa Lisan menghancurkan. Melihat pemandangan ini, banyak orang menghela nafas dan memejamkan mata sedikit. Seperti yang dikatakan Lisan, itu bisa dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik yang bergengsi. Tidak menyangka suatu hari nanti, dia akan berakhir seperti ini. Bang! Pukulan keras terdengar, dan semua orang hanya merasa bahwa tanah di bawah mereka bergetar hebat. Tetap. Namun, sebelum semua orang menanggapi, kemarahan Xiong-Xiong sudah terdengar. Ketika semua orang melihat dengan saksama, mereka menemukan bahwa Lisan, yang memiliki penampilan asli perjuangan terakhir, sedang berdiri di luar Blood Rock Terrace saat ini. Yang lebih mengejutkan adalah saat ini, dia membawa senyuman ironi. Artinya meski nafas di tubuh sedikit kacau, namun sama sekali terbebas dari rasa merana. Ini, apa yang terjadi? Tanda seru. Melihat pemandangan ini, mata dan pupil orang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyusut, dengan warna yang luar biasa meledak di mata mereka. Jelas pada saat sebelumnya, Lisan masih terlihat seperti tidak bisa mengangkat sedikit energi. Kenapa dia tiba-tiba menjadi seperti ini? Apakah Xiong-Xiong lunak pada menit terakhir? Tidak ada rencana untuk membunuhnya sama sekali. Dorong saja dia keluar dari Blood Rock Terrace. Namun, saat mereka melihat warna suram di wajah Xiong-Xiong, pikiran itu tiba-tiba hilang. Dengan dendam antara Xiong-Xiong dan Lisan, sama sekali tidak mungkin untuk melepaskan kesempatan bagus ini. Satu-satunya kemungkinan adalah Lisan bersembunyi sebelumnya. Namun, siapapun dapat dengan jelas melihat bahwa setelah perang dengan Qin Yichen, keadaan Lisan memang sangat buruk, dan bahkan kekuatan untuk meninggalkan Blood Rock Terrace tidak cukup, hanya Xiong-Xiong yang memanfaatkan kesempatan ini.
Tapi dalam waktu singkat yang dibutuhkan untuk membakar satu batang dupa, bagaimana dia memanfaatkan kekuatan tinju siong-siong untuk melayang keluar dari Blood Rock Terrace? Apakah itu? Tiba-tiba, seseorang tiba-tiba teringat bahwa Qin Yichen sepertinya telah memberikan obat mujarab sebelumnya. Apakah ini terkait dengan ramuan itu? Banyak orang menebak-nebak tentang identitas Qin Yichen, tetapi nafas yang terpancar dari yang terakhir hampir mendekati ras manusia. Di benua 10.000 negara, langkah ini hanya dapat dicapai jika ada beberapa ras puncak yang dalam. Oleh karena itu, semua orang dapat yakin bahwa Qin Yichen tidak akan pernah menjadi ras lisan. Karena ini bukan ras, mengapa obat mujarabnya efektif untuk lisan? Lagi pula, efek seperti itu mungkin terlalu menakutkan kan? Dalam waktu singkat yang dibutuhkan untuk membakar satu batang dupa, itu untuk membuat gunung kekuatan tanpa kekuatan pertempuran, memulihkan hampir setengah dari kekuatannya, dan membiarkannya lolos dari malapetaka. Jika duel hidup dan mati habis, dan kedua belah pihak habis, siapa yang tiba-tiba mengambil ramuan seperti itu? Tidak bisakah dengan mudah membalikkan keadaan? Tanda seru. Tanda seru. Terima kasih banyak. Pada saat ini, Lisan juga memegang cangkir dengan satu tangan di tangan lainnya di depan Qin Yichen dan berkata dengan hormat. Sekarang, untuk Qin Yichen, dia tidak memiliki kebencian lagi. Apakah itu kekuatan yang terakhir atau identitasnya yang tidak pandang bulu, yang membuatnya cemburu? Lebih penting lagi, ramuan tadi,